Selamat pagi. Hari ini, hari Selasa, kita akan mendengarkan devosi sama-sama. Tapi sebelumnya Ibu Ani mau mengajak anak-anak bernyanyi, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Judul ceritanya adalah Roh Kudus Sadarkan Kesucian Allah. Anak-anak, ada cerita begini. Jadi di dalam Alkitab ada seorang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka punya tanah. Dan tanah tersebut katanya mereka akan jual, lalu akan diberikan untuk murid-murid Tuhan Yesus gunakan untuk pelayanan. Ketika tanahnya dijual, ada uangnya akan digunakan, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu mereka, Ananias dan Safira ini berjanji bahwa ketika mereka jual tanahnya, mereka mau memberikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Mereka mau memberikan semuanya sebagai persembahan. Pasti anak-anak sudah pernah memberikan persembahan kan? Kalau baik itu di ibadah, bahkan ketika anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu dulu ya, pasti sudah sering memberikan persembahan. Nah, hari ini kita mau lihat tapi apa yang terjadi dengan Bapak kepada Ananias dan Safira ya. Ternyata, ingat, anak-anak ingat, janjinya adalah memberikan semua hasil jualan tanahnya itu sebagai persembahan untuk Tuhan. Tapi anak-anak tahu, ternyata mereka menyimpan atau menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Yang tadinya mereka janji kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya memberikan persembahan, semua akan saya kasih ke Tuhan Yesus. Tetapi Ananias dan Safira berbohong. Mereka menyimpan sebagian uang penjualan tanah itu untuk dirinya sendiri. Berarti Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan Yesus, berbohong kepada Tuhan, karena awalnya dia berjanji, saya mau memberikan semuanya, tapi mereka sembunyikan. Anak-anak tahu, ketika Ananias dan Safira melakukan hal itu, Tuhan menghukum berat Ananias dan Safira. Kira-kira kenapa Tuhan menghukum berat Ananias dan Safira ya? Karena mereka sudah melanggar kesucian Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kesucian Tuhan, Ibu Ani? Anak-anak tahu, Tuhan itu suci. Artinya Tuhan tidak berdosa, tidak melakukan dosa sedikit pun seperti kita. Karena Tuhan tidak berdosa, makanya Dia tidak senang kepada orang yang berbuat dosa, seperti yang dilakukan Ananias dan Safira. Mereka berbohong, tidak berkata jujur. Itulah artinya melanggar kesucian Tuhan. Karena ketika kita berbohong, anak-anak tahu, berarti kita tidak menganggap kalau Tuhan ada. Anak-anak percaya kalau Tuhan ada? Ibu Ani yakin pasti anak-anak percaya ya kalau Tuhan itu ada. Nah, ketika kita berbohong, berarti kita tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Ananias dan Safira sudah berdoa, sudah berbohong, makanya mereka sudah melanggar kesucian Tuhan. Nah, dari cerita ini Ibu Ani mau ingatkan semua anak-anak untuk selalu berkata jujur, tidak berbohong. Karena ketika kita berbohong berarti kita
tidak menganggap kalau Tuhan itu ada. Oke? Dan ingat bahwa ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kesadaran untuk mengingat kalau Allah kita itu, Tuhan kita itu suci. Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita semua akan kesucian Tuhan. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk selalu berkata jujur dan menganggap Tuhan selalu ada melalui perbuatan jujur kami. Bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, tidak berkata yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi Ibu Ani mau mengajak kalian untuk menyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan mulutmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Sekian devosi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and I love you. See you.